Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Melen Sori. Kali ini saya akan berbincang bersama Bung Jeki Haryanto SH. Selamat siang, assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Nah sahabat sekalian, kali ini kami akan membahas, saya akan bertanya nanti dengan Bung Jeki Haryanto, apakah tim kuasa hukum kasus penyerangan Novel Baswedan langgar KUHAP? Karena berkaitan dengan kejadian di persidangan, kuasa hukum dari penyerang Novel Baswedan ini menggunakan atribut advokat atau toga advokat. Nah, berkaitan dengan undang-undang advokat ataupun dengan KUHAP, nah kita akan bertanya seperti apa sebetulnya, apakah seorang polisi aktif kemudian dan juga menggunakan atribut advokat ini ada pelanggaran atau tidaknya. Langsung saya tanyakan dengan advokat muda Indonesia yang analisa-analisanya sangat tajam sekali, dan kita ingin tahu bagaimana analisa dari Bang Jeki terkait dengan seorang polisi aktif. Saya sebutkan ini Bang Jeki, Rahmat Kadir Mahulete Roni Bugis, yang diketuai tim kuasa hukumnya adalah Rudy Herianto. Silakan Bang Jeki Haryanto. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah ini ketentuan yang mengatur tentang proses peradilan. Proses peradilan. Pidana ya, khususnya pidana. Termasuk juga dari proses peradilan ini, dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan keputusan hakim. Jadi kesemuanya itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, di situ ditentukan adanya penasihat hukum, adanya kata-kata penasihat hukum. Penasihat hukum ya. Penasihat hukum. Nah, jika mengacu kepada ketentuan umum di KUHAP tentang penasihat hukum, maka di situ ditentukan bahwa penasihat hukum ini adalah bisa saya sebutkan, boleh, seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Ya. Jadi sudah ditentukan di situ berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian harus kita pahami bahwa penasihat hukum ini ditentukan oleh undang-undang tadi, maka menjelmalah hal itu dalam undang-undang advokat. Undang-undang advokat. Bahwa advokat itu sudah ada undang-undang, dan undang-undang itu adalah undang-undang advokat, undang-undang nomor 18, yang di situ dinyatakan bahwa advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum, pendampingan dan segala macam terkait dengan perkara pidana. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pendampingan yang dilakukan selain advokat di dalam sidang ini sudah berdasarkan undang-undang atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, ketika seorang terdakwa didampingi selain advokat di dalam persidangan, sedangkan dirinya mendampingi itu tidak berdasarkan undang-undang, ya kan? Maka ini jelas bahwa dalam KUHAP sudah ditentukan harus berdasarkan undang-undang, maka ini bisa dikategorikan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ya. Apalagi jika kita kaitkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan atribut sidang. Atribut sidang ya. Posisi dari meja hakim, meja penuntut umum, meja penasihat hukum, dan atribut yang paling menonjol dalam perkara yang sedang diperbincangkan sekarang adalah atribut advokat. Nah, atribut advokat ini atribut yang digunakan dalam persidangan pidana. Persidangan pidana ya. Jadi tidak boleh misalnya dalam persidangan pidana ini tidak menggunakan toga. Tapi dengan ketentuan yang menggunakan toga dan atribut advokat adalah seorang advokat. Seorang advokat, karena berkaitan dengan definisi penasihat hukum yang diatur dalam KUHAP. KUHAP ya. Nah, sedangkan advokat melalui undang-undang advokat sudah menentukan itu dalam pasal 25 sudah menentukan bahwa advokat menggunakan toga. Ya, kan harus menggunakan toga. Sudah diatur di dalam undang-undang. Artinya secara aturan, secara undang-undang, yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah advokat. Karena advokat yang diatur oleh undang-undang. Nah, atau orang lain yang juga ditentukan oleh undang-undang bisa untuk melakukan
pendampingan atau mendampingi terdakwa di dalam persidangan. Misalnya diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terkait dengan mahasiswa Fakultas Hukum waktu itu yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka boleh mendampingi karena diatur di undang-undang. Nah, yang menjadi persoalan kembali tadi di awal, yang menjadi persoalan adalah apakah pendampingan yang dilakukan oleh polisi aktif pihak kepolisian yang mendampingi anggotanya di persidangan pidana. Apakah diperbolehkan secara aturan? Tentu kalau mengacu ke definisi dari penasihat hukum, maka harus ditentukan oleh undang-undang. Ya. Nah, pertanyaannya undang-undang mana yang menentukan bahwa mereka bisa mendampingi itu? Nah, mereka hanya berdasarkan adanya peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri ini menurut saya ini jauh di bawah undang-undang Ya. dan tidak bisa disetarakan dengan undang-undang. Nah, untuk itu saya melihat bahwa harus dipahami terkait dengan siapa saja orang-orang yang berhak duduk di dalam itu. Persidangan itu. Penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim. Penasihat hukum mengacu kepada definisi dalam KUHP yang juga diatur hal-hal lainnya terkait dengan atribut sidang, pakaian sidang, dan segala macam. Ini justru harus mengacu kepada undang-undang. Kenapa harus undang-undang? Pertanyaannya, karena undang-undang ini sebagai bisa kita anggap adalah aturan tertinggi karena dia bisa memuat ketentuan pidana dan segala macam di dalamnya. Dan proses peradilan pidana, kenapa harus sebegitu ketatnya pengaturannya mesti harus menggunakan undang-undang? Karena yang dilakukan oleh peradilan pidana salah satunya misalnya nanti terbukti bahwa terdakwa ini bersalah, maka akan dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan ini merupakan hak azazi. Hak azazi yang cukup cukup fundamental. Ya. Makanya harus dibuat begitu sakral juga persidangannya. Harus menggunakan toga, harus menggunakan atribut dan segala macam. Dan artinya bisa dikategorikan atau bisa dikatakan bahwa tim kuasa hukum penyerang Novel Baswedan ini melanggar KUHP karena terkait dengan kita fokus pertama itu terkait dengan pemakaian atribut advokat dalam persidangan resmi. Bisa dikatakan seperti itu? Sebetulnya silakan yang menilai dari yang saya jelaskan ini, silakan publik menilai. Tetapi menurut pemahaman saya, semua proses peradilan pidana ini harus tunduk pada aturan yang mengatur tentang itu, yaitu KUHP. KUHP ya. Harus mengatur. Kalau tidak tunduk, artinya? Kalau tidak tunduk maka terjadi pelanggaran. Pelanggaran, ya. Terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya soal itu. Baik, yang menarik juga Bang Jeki Haryanto dan publik Indonesia dimanapun berada, dalam persidangan ini dari bagaimana kemudian tim kuasa penyerang Novel Baswedan ini menggunakan atribut atau toga advokat, tapi kemudian hakim, kemudian juga jaksa di sana membiarkan. Nah, itu yang menjadi menarik juga. Ini kan persidangan resmi kan. Harusnya kan kalau memang ternyata ada dugaan-dugaan pelanggaran di situ, mestinya hakim juga bisa mengingatkan juga seperti itu. Tapi kemudian kita ketahui dibiarkan saja. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya untuk dikaji, dan beberapa kawan-kawan advokat juga sudah melakukan protes itu, Bang Jeki ya. Iya. Jadi kalau yang saya pahami begini. Terkait dengan pelaksanaan hukum acara pidana, ini dilaksanakan oleh yang diatur di dalamnya. Misalnya terkait proses pidana ada hakim, ada jaksa, ada penasihat hukum. Nah, ketika terjadi adanya pelanggaran KUHP, maka salah satu pihak ini semestinya melakukan keberatan. Keberatan ya. Nah, keberatan ya. Persoalan sekarang itu yang saya baca dan yang saya pahami, proses persidangan waktu itu ini tidak ada keberatan terkait dengan pendampingan dari pihak kepolisian ini. Jadi kalau tidak ada keberatan, ya hakim sifatnya kan kalau ada keberatan baru dia ambil sikap pada saat proses persidangan itu ya. Ya, dalam proses persidangan itu jika ada keberatan dari salah satu pihak, maka dia baru bisa mengambil sikap.
Artinya kalau faktanya seandainya sekarang memang dari pihak penuntut umum tidak mengajukan keberatan terkait itu. baik teman-teman sekalian, ini yang menjadi miris sebetulnya, ada tim kuasa hukum kasus penyerang Novel Baswedan menggunakan atribut advokat, padahal jelas-jelas dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa advokat diwajibkan untuk kemudian diharuskan untuk memakai atribut ataupun toga advokat. Tapi tentu yang memakainya adalah seorang advokat. Nah, ada kejadian di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui tadi, yang kita bahas, ada seorang polisi yang kemudian membela di persidangan yang kemudian juga menggunakan atribut advokat. Terakhir Bang Jeki, apa yang ingin Abang sampaikan terhadap closing dari diskusi tentang peristiwa ini? Jadi dalam undang-undang advokat itu di pasal terakhir, jadi pasal penutup ya, peralihan apa kalau tidak salah itu. Di situ disebutkan bahwa kalau dulu ada istilah bermacam-macam, ada konsultan hukum, ada penasihat hukum, ada pengacara. Nah, di situ ditegaskan dalam pasal itu bahwa istilah-istilah penasihat hukum, pengacara, konsultan hukum yang diangkat sebelum berlakunya undang-undang advokat, maka akan dinyatakan sebagai advokat berdasarkan undang-undang advokat. Di situ jelas bahwa penasihat pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum yang diangkat. Artinya sebelum undang-undang advokat mau jadi penasihat hukum juga harus diangkat dulu. Diangkat dulu ya. Ya kan? Harus diangkat dulu. Nah, kalau dia sudah diangkat sebelum undang-undang advokat, maka setelah berlakunya undang-undang advokat, seluruh istilah itu menjadi satu advokat. Dan dia dinyatakan sah kalau memang dia sudah diangkat sebelum berlakunya undang-undang advokat. Baik, terima kasih Bang Jeki Haryanto. Baik. Kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Dan untuk diketahui, kami sekarang ini berada di lokasi wisata andalan Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pantai Panjang. Mudah-mudahan sahabat di Indonesia dimanapun berada bisa berkunjung ke Pantai Panjang Provinsi Bengkulu. Dan Novel Baswedan pernah lama bertugas di Provinsi Bengkulu. Selamat berjuang Novel Baswedan dan tim kuasa hukumnya. Mudah-mudahan keadilan di Indonesia akan terbuka selebar-lebarnya dan Novel Baswedan mendapatkan keadilannya, walaupun di tengah kondisi saat ini begitu sulit mendapatkan keadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.